Halo teman-teman semua, saudara dan saudari yang saya kasihi, kita lanjutkan perbincangan yang asyik ya tentang cinta, seks, dan rumah tangga. Ada pertanyaan, apa bedanya antara cinta dengan nafsu? Begini ya, cinta itu persoalan emosi ya. Jadi Anda mencintai seseorang itu memang bisa terjadi karena Anda punya satu persepsi tentang orang itu yang memicu munculnya hormon-hormon penyebab jatuh cinta. Nah, nafsu itu artinya adalah dorongan biologis. Ya. Jadi, misalnya Anda ingin makan, Anda ingin seks, ya, Anda ingin tidur, itu namanya nafsu. Jadi nafsu itu pada dasarnya netral. Ya, nafsu itu tidak bisa dianggap begitu saja sebagai keburukan karena dengan nafsu itulah sebetulnya manusia bisa bertahan hidup. Nah, sebetulnya yang akan membuat masalah itu bukan soal nafsunya. Yang membuat kita menderita itu adalah apa yang kita sebut sebagai nafsu yang egoistik, yang tidak tertuntun oleh diri sejati. Demikian juga yang membuat kita nanti menderita adalah cinta yang egoistik. Ya. Jadi sesuatu yang egoistik, entah itu cinta, entah itu nafsu, itu pasti membawa penderitaan. Begitu ya. Nah, sekarang begini. Kalau Anda mencintai seseorang, secara umum, selama Anda adalah manusia yang sehat, pasti Anda punya hasrat seks kepada orang yang Anda cintai. Itu adalah konsekuensi logis, hal yang normal, karena di dalam diri Anda itu ada hormon testosteron dan estrogen. Yang itu pasti muncul kalau Anda jatuh cinta. Apakah ini salah? Ya tidak juga, itu adalah hal yang lumrah. Lagi-lagi yang menentukan nanti ini salah atau benar adalah apakah ketika Anda mengekspresikannya itu dengan kemauan egoistik Anda atau Anda mengikuti tuntunan dari diri sejati. Ya. Jadi sekali lagi nafsu itu netral. Yang membuatnya nanti menjadi akar duka bagi Anda kalau Anda memenuhi nafsu ini tidak dengan tuntunan dari Gusti. Ya. Nah, kalau Anda tidak punya nafsu, itu Anda bermasalah. Anda sedang menuju alur kematian. Ya, misalnya tidak punya nafsu makan. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Ini ada pertanyaan dari beberapa teman ya. Sebentar. Oke, ini kalau yang dari Mbak Arianti, ini sudah masuk ke tema yang berikutnya soal seks. Sementara yang dari Mbak Atika, ini menyangkut soal rumah tangga. Baik, kalau gitu kita mulai masuk ke pembahasan-pembahasan itu ya. Tapi saya mau bicara lebih dalam soal cinta ini ya. Soal bagaimana kita jangan sampai menderita gara-gara cinta. Kalau dalam istilah gaul sekarang itu, orang menderita gara-gara bucin. Ya. Apa itu bucin? Butuh cinta. Ya. Jadi, orang ingin sekali punya pasangan. Dia berilusi bahwa dengan berpasangan itu dia akan bahagia. Dia mengejar-ngejar situasi di mana dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia anggap dia butuhkan, yaitu lawan jenis atau pasangan yang dia cintai. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Selama kita masih ada kekurangan di dalam diri yang kita anggap bisa dipenuhi lewat faktor di luar sana, itu pasti akan menjadi akar penderitaan. Termasuk di dalam persoalan asmara.
Kalau Anda merasa tidak utuh hidup Anda, dan Anda berpikir bahwa dengan adanya orang lain yang Anda cintai dan mencintai Anda, hidup Anda menjadi utuh, itulah yang akan menjadi akar penderitaan. Ya. Karena belum tentu yang Anda butuhkan ini, atau yang Anda pikir Anda butuhkan ini, datang kepada kehidupan Anda. Atau kalau Anda kemudian terjebak di dalam emosi seperti ini, ya, bucin seperti ini, Anda bisa mengejar-ngejar orang yang belum tentu sebetulnya cocok dengan Anda. Anda hanya dijebak oleh prasangka Anda sendiri. Lalu bagaimana cara mengatasi seperti ini? Kalaupun Anda ada di dalam situasi bucin ini, ya sudah diterima apa adanya, ya. Jadi Anda jangan juga mengutuk diri Anda sendiri. Terima saja bahwa inilah proses yang Anda lalui. Tapi bukan berarti kemudian Anda tidak melakukan perbaikan diri. Lewat keheningan, Anda kembangkan kesadaran yang lebih murni. Anda sadari bahwa sebetulnya Anda bisa bahagia, walaupun Anda sendiri. Ya. Sadari bahwa sebetulnya sumber kebahagiaan itu ada di dalam diri, lalu Anda pasrah. Bicara sama semesta. Ya. Jika memang jatahnya adalah untuk berpasangan, biarlah pasangan itu datang mendekat tanpa mesti dikejar-kejar. Dan jika memang semesta itu sedang mengkondisikan kita untuk tidak punya pasangan, biarlah kita tidak larut di dalam penderitaan. Biarlah ketemu dengan kebahagiaan yang memang muncul dari dalam diri. Ini adalah obat atau formula agar Anda tidak menderita gara-gara butuh cinta yang membuat Anda nanti keliru dalam melangkah. Jadi pelajaran spiritual membuat siapapun itu betul-betul bisa menemukan kebahagiaan sejati tanpa tergantung pada faktor-faktor eksternal. Jadi lewat fokus spiritual kita menerima apapun yang datang, tapi tidak mengejar-ngejar apa yang belum ada. Lewat fokus spiritual kita menghargai segala anugerah yang datang, tetapi merelakan kalau itu pada saatnya lepas. Ya. Nah, berdasarkan prinsip ini juga, teman-teman semua yang saya kasihi, jika Anda punya pasangan, kemudian pasangan itu ternyata dengan satu dan lain sebab harus menjauh dari diri Anda. Dia melepaskan diri dari kehidupan Anda. Anda tidak lagi bersama dia. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah bersikukuh? Pokoknya jangan lepas. Tidak bisa. Kita tidak bisa melawan gerak alam. Kalau kita dengan segala upaya mempertahankan ini tetap tidak berhasil, maka yang harus dilakukan adalah merelakan apa yang harus pergi untuk pergi. Ya. Dalam konteks berpasangan, Anda tidak mungkin selamanya bersama yang Anda cintai. Ya. Jadi kalaupun nanti dia tidak pergi karena mau pergi sendiri atau diambil orang lain, dia akan pergi karena kematian. Nah, supaya Anda tidak menderita, maka bersiaplah melepas apapun yang harus pergi dari hidup Anda. Kalaupun kemudian dalam situasi seperti ini, ya, kita berpisah dengan orang yang dicintai, kita punya rasa pedih, itu wajar, diterima sebagaimana mestinya. Yang tidak disarankan adalah larut hanyut di dalam kepedihan ini secara berkepanjangan. Kita harus punya kesadaran bahwa memang semua itu ada waktu mulai, ada waktu berakhir. Ada waktu bertemu, ada waktu berpisah. Ketika bertemu kita bersyukur, bersuka cita, ketika lepas kita menerima semuanya tanpa hanyut di dalam penderitaan. Kita kembali menemukan sumber kedamaian di dalam diri yang tidak bisa diganggu oleh apapun yang ada di luar sana. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ya. Ini kita masuk dulu ke aspek rumah tangga. Ya. Ada orang-orang yang dia masuk ke dalam fenomena percintaan gitu ya, ketemu dengan pasangan yang dicintai, kemudian membangun rumah tangga. Pertanyaannya, apakah orang itu harus berumah tangga atau menikah secara formal untuk melanggengkan hubungan percintaan? Tentu saja kalau kita bertanya dalam sudut pandang
moral yang umum, dalam sudut pandang agama secara umum, jawabannya harus. Ya. Jadi ini semacam tradisi yang dianggap suci, sehingga harus dipertahankan, dan orang harus mau tidak mau masuk ke dalam tradisi ini. Ya. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang spiritual, sebetulnya satu, tidak semua orang itu berjatah untuk masuk ke dalam ikatan rumah tangga. Walaupun dia punya orang yang dicintai dan ada yang mencintai dia. Ya. Jadi kalaupun Anda itu nanti harus memilih, memilihlah berdasarkan tuntunan diri sejati. Anda bertanya dengan jujur tentang apa jatah Anda sesungguhnya. Apakah Anda punya jatah menikah atau tidak? Jangan sampai Anda mengambil keputusan karena dorongan dari orang lain, karena alasan tradisi atau apapun, tanpa Anda mengerti nanti yang Anda masuki itu adalah sebuah institusi yang membuat Anda bisa kehilangan kebahagiaan Anda. Ketika itu memang bukan jatah bagi Anda. Tetapi saudara dan saudari semua yang saya kasihi, Anda yang sudah menikah, atau Anda yang memang berjatah menikah, juga jangan takut. Jangan menghindar dari situasi ini atau melarikan diri dari situasi ini. Untuk apa sebetulnya menikah? Gini ya, kalau untuk bikin anak itu Anda tidak butuh menikah. Ya, kalau bikin anak itu yang dibutuhkan adalah bersenggama. Tetapi kalau merawat anak, menjaga hak-hak hukum anak di dalam konteks peradaban saat ini, itu dibutuhkan pernikahan. Ya. Apalagi kalau kita bicara di Indonesia. Hak-hak anak itu hanya bisa dipenuhi dengan tepat gitu ya, kalau ada status hukum yang menaunginya, bahwa ini adalah anak hasil sebuah hubungan yang sah menurut hukum yang berlaku. Tanpa itu kita pasti punya problem tersendiri. Nah, kalau secara psikologis tentu saja pernikahan itu juga bisa menjadi satu wahana di mana generasi berikutnya, anak-anak kita itu bisa dipelihara di dalam naungan kasih sayang yang stabil. Bapak ibunya jelas gitu ya, dan bapak ibunya kemudian berdedikasi untuk mendidik, merawat, kayak begitu. Itulah gunanya rumah tangga. Ya. Nah, lepas dari nanti ternyata ada orang menikah ternyata tidak berjatah punya anak, ya itulah cerita lagi. Ya. Memang tidak semua orang itu berjatah punya anak walaupun dia sudah menikah. Ya. Jadi rumah tangga ini tetap ada gunanya. Saya hanya menegaskan bahwa jangan sampai sesuatu yang ada gunanya ini dipaksakan kepada semua orang. Karena tidak semua orang berjatah dengan itu. Ya. Baik, lalu bagaimana kuncinya agar rumah tangga ini kemudian tidak menjadi penjara, tidak menjadi faktor yang menyebabkan penderitaan. Lagi-lagi yang harus dilakukan adalah kita punya kasih murni, kita punya cinta murni kepada siapapun yang ada di dalam lingkup rumah tangga kita. Cintailah pasangan Anda, istri atau suami Anda dengan murni. Maklumilah apapun dinamika yang sedang dialaminya. Terimalah jatuh bangunnya, terimalah segala sisi gelap dan terangnya. Biarkan dia berproses mengikuti alurnya. Sembari Anda juga terus bertumbuh, sembari Anda juga terus mendukung dia dengan limpahan kasih yang murni di dalam keheningan. Ya. Jadi kalau Anda sudah punya pasangan, silahkan Anda bersyukur atas fenomena itu, karena bagaimanapun juga lewat pasangan Anda bisa belajar banyak hal. Anda belajar tentang penerimaan, tentang toleransi, ya. Karena pasangan bisa menjadi betul-betul penguji bagi kesabaran Anda, bagi keakuan Anda yang biasanya selama ini diikuti begitu saja tanpa ada yang membenturkan dirinya kepada apa yang Anda mau. Ya. Jadi yang punya pasangan, sadari bahwa pasangan ini semacam batu asahan buat jiwa Anda. Ya, dengan segala keakuannya, dengan segala dinamikanya, yang bisa jadi Anda tidak suka, justru Anda dilatih untuk tidak mengikuti ego Anda.
Anda dilatih untuk meluruhkan keakuan Anda sampai kepada titik Anda bisa menerima dengan total apapun kondisi pasangan Anda. Ya. Lagi-lagi, kemampuan ini hanya akan terbentuk saat Anda betul-betul menjalani laku keheningan. Kalau Anda masih terus egoistik karena Anda tidak mau belajar hening, Anda akan ada di dalam penderitaan karena terus-menerus berbenturan ya dengan pasangan Anda. Oke, sekarang begini. Bagaimana kalau saya punya pasangan yang kejam, yang melakukan tindakan-tindakan abuse itu pelecehan, penistaan, secara verbal maupun secara fisik. Begini, setiap orang ikutilah tuntunan dari diri sejatinya untuk tahu batas toleransi kita terhadap keberadaan orang lain. Ya. Kalau Anda punya pasangan, Anda harus clear tentang batas toleransi ini. Sampai batas apa orang itu layak bersama Anda. Ya. Nah, dalam sudut pandang spiritual begini. Kalau orang itu tidak punya kejahatan pada Anda, dia hanya punya kelemahan yang terkait dengan proses evolusinya ya belum sempurna, maka orang seperti ini layak dipertahankan. Semenyebalkan apapun dia. Ya, misalnya Anda punya pasangan, males banget gitu ya, nggak mau bersihin ini, nggak bersihin itu. Ya nggak apa-apa, itu kan bukan kejahatan. Ya. Atau pasangan yang suka cemberut, so what? Apa masalahnya? Itu kan masalah dia, kenapa Anda yang rewel? Ya. Jadi kalau Anda punya pasangan yang bermasalah dengan dirinya sendiri, Anda layak mentoleransinya, Anda layak menempatkan dia sebagai batu asahan bagi jiwa Anda. Tetapi kalau pasangan Anda memanipulasi Anda, pasangan Anda suka melakukan kekerasan fisik dan verbal pada Anda, itu sudah jahat namanya. Ya. Kalau dengan laku keheningan, ya, Anda berkati dia tidak pernah berubah, berarti memang jatahnya Anda harus berpisah dengan dia. Dalam case ini, perceraian itu menjadi sebuah keharusan secara kosmik. Ya, karena kalau tidak, Anda akan hancur di dalam pernikahan. Jangan terjebak ilusi. Tuhan tidak suka dengan manusia yang bercerai. Segala sesuatu yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Sudahlah, itu ilusi. Mari kita bahas. Ya. Sejak kapan Tuhan itu akan suka dan gak suka? Ya, Tuhan itu bukan sosok kayak manusia. Tuhan itu adalah keberadaan yang meliputi segalanya. Yang dia itu, watak dasarnya adalah kasih murni. Yang kebijaksanaannya terjawantahkan di dalam keadilan kosmik, di dalam hukum-hukum kosmik atau the law of universe. Dan tuntunannya itu muncul di dalam relung hati Anda. Jadi, kalau dalam satu situasi Anda menderita, kemudian di dalam relung hati Anda ada tuntunan untuk berpisah, maka itu adalah petunjuk Tuhan. Ya, jadi tidak ada cerita Tuhan tidak suka. Lawang itu yang nyuruh berpisahnya Tuhan. Oke, itu satu. Yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan. Lo yang nyatukan siapa? Yang mau Anda sendiri? Yang menyatukan adalah penghulu, ya, bukan Tuhan lah. Gitu ya. Oke? Ya berpisah ya Anda sendiri memutuskan, jangan bawa-bawa Tuhan. Selama memang Anda berpisah karena tuntunan dari Tuhan, lakukan itu. Karena berarti memang itulah satu jalan untuk membuat Anda terlepas dari sebuah lubang penderitaan. Jadi jangan konyol. Anda membiarkan diri hancur gara-gara persepsi. Ya. Tidak boleh berpisah karena Tuhan akan marah kalau kita berpisah. Lepaskan semua ilusi-ilusi seperti itu. Oke, ini buat bapak-bapak. Bagaimana kalau saya sudah menikah, sudah punya istri, punya anak, tapi masih pengen nakal? Saya minum dulu ya. Saya tanya dulu ya, ini buat bapak-bapak yang pengen nakal. Kalau istri Anda pengen nakal juga, Anda rela apa tidak? Kalau Anda pengen nakal, sementara Anda tidak merelakan istri Anda untuk nakal juga, maka Anda adalah pria yang paling egois dunia. Itu bukan laku spiritual, itu laku mementingkan diri sendiri seenaknya sendiri.
Jadi silakan bapak-bapak melakukan kenakalan, ya. Sebelum nanti kita bicara kenakalan yang tertuntun, satu syarat dulu. Anda harus merelakan pasangan Anda, anak Anda untuk nakal seperti Anda. Kalau Anda tidak siap, nggak usah ngomong. Berarti Anda itu mau enaknya sendiri. Anda tidak kesatria namanya. Ya, jadi bapak-bapak yang mau nakal, pertama kali Anda harus rela istri Anda nakal juga. Ya, kalau nggak siap, ya nggak usah. Berarti Anda cemen. Ya, jadi manusia yang normal saja lah, manusia mengikuti sebuah koridor. Karena Anda ternyata hanya manusia biasa yang bisa terluka ketika orang lain tidak sesuai dengan maunya Anda. Ya. Oke? Spiritualitas itu mengarahkan orang kepada keadilan, bukan kengawuran. Spiritualitas itu mengarahkan orang kepada keselarasan, bukan pemenuhan keinginan yang egoistik. Spiritualitas membuat orang menjadi kesatria, bukan orang yang mau enaknya sendiri, tidak mau orang lain enak seperti Anda. Ya, teman-teman sekalian, ya. Jadi hidup ini memang mengasihkan, ya. Banyak dinamika, banyak kesempatan kita belajar dari semua peristiwa yang datang. Maka, ayo, ya. Serius belajar keheningan agar Anda itu bisa menangkap semua pembelajaran berharga itu demi evolusi jiwa Anda. Ya. Jangan sia-siakan semua pembelajaran itu begitu saja tanpa Anda bisa menangkap apa-apa karena Anda tidak mau hening, tidak mau berendah hati dan jujur pada diri sendiri.